Kabar remaja asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat bernama Rizky Nur Fadilah yang diduga jadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kamboja telah diketahui oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Saat dikonfirmasi, Deddy menyatakan siap membantu dan menangani kasus ini. Ditemui di Sabuga, ITB, Selasa 18 November, Deddy mengaku baru mengetahui bahwa ada warganya yang terjebak di Kamboja dan dipaksa bekerja ilegal. Deddy menegaskan bahwa kasus TPPO harus ditangani serius karena jumlah korbannya yang relatif banyak. Ia menekankan bahwa Pemprov Jawa Barat selalu berusaha untuk memulangkan warganya yang jadi korban. Lebih lanjut, Deddy memperingatkan warga Jabar untuk tidak mudah percaya dengan tawaran bekerja di luar negeri tanpa melalui lembaga resmi yang jelas. Terkait kondisi ini, tidak menutup kemungkinan akan diterbitkan peraturan gubernur atau pergub baru. Adapun kasus Rizky Nur Fadilah atau Fadil ini bermula ketika dirinya menerima tawaran kontrak untuk bermain sepak bola di klub profesional asal Medan, Sumatera Utara. Ayah Fadil, Deddy Solehudin, mengungkapkan sang anak dijemput menggunakan travel dan dibawa ke Jakarta. Alih-alih dibawa ke Medan, Fadil justru dibawa ke Malaysia dan diterbangkan ke Kamboja. Menurut Deddy, sang anak dipaksa bekerja sebagai penipu dengan modus operandi platform percintaan. Fadil sendiri memang memiliki minat di dunia sepak bola. Dirinya bahkan pernah berlatih di diklat Persib dengan posisi sebagai penjaga gawang. Yang terbaru ada TPPO di Dayakolot yang diiming-imingi jadi atlet, mungkin ada. Saya belum dengar sekarang. Ya udah kita tangani deh itu siapapun. Saya baru dengar sekarang malah Ini kan Pak Gub sering nih TPPO ini Pak Gub ada pengetatan Pak Gub untuk izin keluar. ya kalau saya kan provinsinya sudah jelas melarang. Kan sudah jelas melarang. Bila perlu nanti saya keluarin lagi peraturan gubernur larangan warga Jabar untuk pergi ke daerah ini, daerah ini, yang kemudian di daerah tersebut, di negara tersebut menimbulkan penderitaan dan jumlahnya banyak. Ini kan harus segera ditangani ya. Dan sekarang yang speak up itu kan juga termasuk orang yang bekerja keluar kemudian ditipu sama mandornya, nggak dibayar. Kita harus bagian ngangkut, ngemulangin lagi, membiayai lagi. Nggak ada problem sih, tetapi kan apabila itu tidak terjadi kan pembiayaan bisa diarahkan untuk kepentingan lain. Seorang remaja di Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat bernama Rizky Nur Fadilah atau Fadil diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kamboja. Peristiwa tersebut bermula saat Fadil diiming-imingi oleh seseorang yang mengaku berasal dari klub sepak bola PSMS Medan. Adapun Fadil sendiri diketahui pernah mengikuti diklat Persib sebagai penjaga gawang atau kiper. Selengkapnya mengenai informasi dugaan TPPO ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar, Adi Ramadan. Selamat siang, Adi. Selamat siang, Siska. Baik, Adi bisa dilaporkan bagaimana awal mula Fadil bisa menjadi korban dugaan TPPO di Kamboja? Ya, terima kasih, Siska. Jadi awal mula dari saudara Fadil ini menjadi korban TPPO di Kamboja ini berdasarkan keterangan dari nenek korban, yaitu Ima Siti Rohana, ini mengatakan bahwa cucunya itu ini mendapatkan informasi dari media sosial, khususnya di Facebook, ini yang mengatakan bahwa akan ada seleksi pemain untuk klub dari asal Medan, yaitu PSMS Medan, di mana setelah melakukan komunikasi via Facebook tersebut, ini ada seseorang yang mengaku merupakan manajer dari klub tersebut, ya, di mana berdasarkan keterangan dari pihak atau oknum yang mengaku dari manajer tersebut, bahwa saudara Fadil ini nantinya akan mengikuti seleksi di Medan, ya. Jadi setelah itu, tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2025, ini saudara Fadil ini berangkat dari Bandung, ini menuju ke Jakarta, sebelum nanti akhirnya ke Medan, ya. Itu dan berdasarkan keterangan dari Imas, yaitu nenek dari Fadil sendiri, ini Fadil berangkat dari Bandung ke Jakarta itu seorang diri menggunakan travel, dan setelahnya di Jakarta ini Imas menelpon Fadil untuk
mengetahui apakah benar ini cucunya tersebut ini akan mengikuti seleksi di salah satu klub asal Medan. Setelah itu Imas juga ini meminta Fadil untuk menyambungkan yang orang yang mengaku sebagai manajer tersebut untuk menelpon kepada pihak keluarga. Dan betul dari oknum yang mengaku sebagai pihak manajer dari PSM Medan tersebut, ini menelpon pihak keluarga dan mengatakan bahwa Fadil ini akan ke Jakarta terlebih dahulu sebelum nantinya melanjutkan ke Medan. Beberapa hari kemudian, ini pihak keluarga sebenarnya ini sebelumnya belum mendapatkan perasaan atau keraguan atas tindakan Fadil yang nekat untuk mengikuti seleksi ke Medan. Antara dari pihak oknum yang mengaku-ngaku sebagai pihak manajemen tersebut, ini sering berkomunikasi dengan pihak keluarga untuk mengetahui kondisi dari Fadil sendiri ya, mulai dari tempat penginapan, makan, dan lainnya. Dan namun kecurigaan dari pihak keluarga ini mulai muncul setelah Fadil ini memposting bahwa di hari berikutnya ini dia sudah berangkat ke Medan. Namun pengakuan dari pihak oknum yang mengaku sebagai pihak manajer dari klub sepak bola asal Medan tersebut ini tidak memberitahu kepada pihak keluarga bahwa Fadil itu berangkat seorang diri ke Medan. Lalu setelah itu keluarga ini sempat menghubungi Fadil dan mengatakan bahwa Fadil ini memang sudah berangkat ke Medan. Namun beberapa hari kemudian, tepatnya pada 4 November 2025, ini Fadil ini mengaku rupanya dia dibawa ke Malaysia terlebih dahulu, baru dia bawa ke Kamboja. Dan selama periode tersebut sebenarnya dari pihak keluarga dan Fadil sendiri ini masih berkomunikasi. Namun baru tahunya itu bahwa Fadil sendiri dibawa ke Kamboja bukan ke Medan tersebut pada 4 November 2025. Setelah itu pihak keluarga sempat melakukan atau mencoba melakukan komunikasi dengan salah satu oknum yang merupakan manajer dari klub asal Medan tersebut. Namun rupanya nomor tersebut ini sudah tidak aktif dan pihak keluarga ini kebingungan mengetahui bahwa cucunya tersebut atau merupakan Fadil tersebut ini berada di Kamboja. Begitu, Siska. Baik, Adi, lalu apakah Fadil hingga saat ini masih berkomunikasi dengan pihak keluarga dan juga apa saja yang disampaikan atau terkait dengan kondisinya saat ini, apakah Fadil juga menyampaikannya kepada keluarga, Adi? Ya, untuk komunikasi sendiri ini untuk Fadil sendiri sebenarnya masih berkomunikasi dengan pihak keluarga. Namun berdasarkan penuturan dari pihak keluarga bahwa Fadil ini berkomunikasi secara sembunyi-sembunyi. Bahkan kata pihak keluarga sendiri ini Fadil mengaku ini melakukan komunikasi di toilet ya. Lantaran ini memang tidak diperbolehkan alat komunikasi digunakan saat di Kamboja. Jadi untuk komunikasi sebenarnya masih aman dan Fadil sendiri ini saat berkomunikasi dengan pihak keluarga ini mengaku bahwa dirinya memang mendapatkan hukuman ataupun beberapa tindakan fisik ya kepada dirinya. Lantaran Fadil mengaku bahwa dirinya ini bekerja sebagai salah satu atau platform khusus percintaan ini yang melakukan penipuan untuk mencari korban yang nantinya akan ditipu dan dimanfaatkan oleh kelompok atau tempat bekerja dari Fadil sendiri. Dan seharinya ini berdasarkan keterangan pihak keluarga, Fadil ini seharinya ini harus diwajibkan mencari 20 korban sebelum nantinya harus mendapatkan harus menipu dari 20 korban tersebut untuk mendapatkan keuntungan ya.
Jadi jika tidak mendapatkan target tersebut atau tidak mencapai target tersebut, ini Fadil ini akan mendapatkan hukuman mulai dari push up, pukulan, hingga ini harus mengangkat galon katanya dari lantai 1 sampai lantai 10 di gedung yang diduga tempat Fadil bekerja tersebut. Jadi untuk sejauh ini, untuk komunikasi dengan pihak keluarga, ini Fadil masih bisa, namun masih sembunyi-sembunyi, begitu Siska. Baik, pihak keluarga sendiri sudah meminta bantuan pada pemerintah terkait dengan kondisi dari Fadil. Apakah saat ini sudah ada respons dari pemerintah, Adi? Ya, jadi memang pihak keluarga sendiri ini melakukan berbagai upaya, mulai dari melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian, lalu juga kepada Balai Pengendalian Migrasi Indonesia, dan juga ke dinas pekerja atau dinas tenaga kerjaan dari Kabupaten Bandung sendiri. Dan untuk sejauh ini berdasarkan pihak keluarga, sebenarnya ini sudah mendapatkan respon yang positif, namun respon tersebut ini masih terbilang sangat lambat. Dan mulai dari Polresta Bandung ini sudah melakukan sudah memeriksa atau menerangkan dari kronologisnya, atau sampai juga pihak keluarga ini dipanggil untuk melakukan kronologisnya juga. Dan untuk dari dinas terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung ini juga sudah melakukan respon. Jadi pertanggal 10 November 2025 tersebut, ini pihak dari Disnaker ini sudah mengirimkan surat resmi untuk membantu saudara Fadil ke Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ya, dan juga beserta sudah melakukan mediasi dengan pihak keluarga, dengan juga dari pihak BP3MI sendiri. Jadi untuk sejauh ini sudah ada, dan juga pihak keluarga juga ini sempat berusaha untuk menemui dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, namun hingga saat ini belum mendapatkan respon positif. Jadi harapan dari keluarga, pemerintah sendiri ini bisa bergerak cepat, lantaran pihak keluarga ini khawatir Fadil ini akan mendapatkan hukuman yang lebih berat, atau mendapatkan bahkan berdasarkan keterangan dari pihak keluarga juga bahwa Fadil ini mengaku nantinya kalau tidak sesuai dengan target ini akan dijual, dan pihak keluarga tersebut ini masih bingung apakah penjualan itu seperti apa, dan hal itulah yang membuat pihak keluarga ini menjadi takut dan meminta pihak pemerintah sendiri ini untuk bergerak cepat untuk memulangkan dari saudara Fadil sendiri, begitu sih. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan melaporkan terkait dengan kasus dugaan TPPO yang dialami oleh remaja asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Izin Pak, kumaha Pak kronologis kejadiannya itu Pak? Awal mula anak bilang ada kontrak main bola buat di Medan selama 1 tahun. Pas tanggal 24, kalau kurang lebihnya gitulah. Nah, tanggal 26 anak berangkat, dijemput ke sini pakai travel, berangkat ke Jakarta, dari Jakarta ke Medan gitu, dari Medan ke Malaysia lalu ke Kamboja. Diiming-imingi main bola gitu. Emang dulunya Emang main bola ya kan? dulu di Persib. Di klub ya. Nah setelah tahu kabar di Kamboja itu kabarnya gimana? Anak masih sekarang. Pak AA dijebak gitu. Cari kendala di mana kan sekarang? Di Facebook. Nah, di medsos Ya, di medsos. Nah sekarang si orang yang ngajaknya masih bisa komunikasi atau enggak? Enggak. Si kontak-kontaknya langsung dihapus sama pelaku. Awalnya sih pertama tahu itu orang tuanya bilang anaknya itu mau ikut seleksi main bola untuk divisi di Medan. Katanya mau ikut seleksi ke Jakarta. Terus ditanya-tanya ya sepertinya anaknya nggak tahu bohong atau nggak tahu emang dia
gimana ya. Terus sama kakeknya ditanya juga sama gitu, ditanya minta nomor HP itu manajer, nomor HP coach dia tidak punya. Terus dia katanya dibawa sama temennya, terus diminta lagi nomor temennya nggak ada juga. Udah dicegah juga nggak bisa, dia tetap mau pergi. Terus pas kata kakeknya kalau gitu nanti setelah Fadil ada di Jakarta, Fadil telepon ke Aki. Emang benar besoknya ada yang nelpon, katanya buat seleksi untuk ikutan seleksi di Jakarta untuk masuk SMS di Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.